Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Saptanugraha, NPM 2017051022. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengintegralan numerik. Pengintegralan numerik dibagi menjadi 3, yaitu aturan Newton-Cotes, aturan rekursif, dan aturan Romberg. Aturan kuadratur Newton-Cotes pada A, B. Aturan titik tengah dengan rumus MF sama dengan B min A F dalam kurung A plus B per 2. Aturan trapesium rumusnya TF sama dengan B min A per 2 dalam kurung FA ditambah FB. Kemudian yang terakhir ada aturan Simpson dengan rumus SF sama dengan B min A per 6 dalam kurung FA plus 4F dalam kurung A plus B per 2 plus FB. Perkiraan kesalahan. Ekspansi dari Taylor fungsi F di sekitar M sama dengan A plus B per 2 pada selang AB adalah Fx sama dengan Fm ditambah F aksen M buka kurung X min M plus F aksen M per 2 buka kurung X min M kuadrat plus F aksen M per 6 buka kurung X min M pangkat 3 plus F pangkat 4 kali M per 24 buka kurung X min M pangkat 4. Begitu pula seterusnya. Bila kedua ruas diintegralkan dari A ke B diperoleh IF sama dengan Fm B min A plus F aksen M per 24 buka kurung B min A pangkat 3 ditambah F pangkat 4 M per 1920 buka kurung B min A tutup kurung pangkat 5 dan seterusnya. Nah, ini rumusnya ada B integral A F aksen M X min M dx sama dengan F aksen M B integral A X min M dx dengan rumus seperti ini. Kemudian perhatikan bahwa suku dengan turunan ganjil hilang dengan rumus IF sama dengan MF plus EF plus FF seterusnya. Perhatikan lagi ekspansi dari Taylor berikut. Fx Fm ditambah F aksen M X min M ditambah F aksen M per 2 X min M kuadrat dan begitu pula seterusnya. Kemudian FA plus FB kemudian disederhanakan menghasilkan IF sama dengan TF min 2EF min 4F dalam kurung F. Seterusnya, berarti aturan nilai tengah lebih akurat. Kenapa? Lebih lanjut karena TF min MF sama dengan 3EF plus 5F F kecil plus seterusnya, sehingga didapatkan rumus EF sama dengan TF min MF per 3. Selain itu, IF sama dengan 2 per 3 MF plus 1/3 TF dikurang 2 per 3 F kecil ditambah seterusnya, sehingga menghasilkan SF min 2 per 3 FF ditambah begitu pula seterusnya. Contoh untuk 1 integral 0 X kuadrat dx sama dengan 1/3. MF sama dengan 1 min 0 dikali setengah kuadrat sama dengan 1/4. TF adalah 1 min 0 per 2 dalam buka kurung O kuadrat 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan setengah. EF sama dengan TF min MF per 3 sama dengan 1/4 per 3. Hasilnya adalah 1/12. Berarti kesalahan MF sekitar 1/12 dan kesalahan TF sekitar min 1/6. Selain itu, SF sama dengan 2/3 MF ditambah 1/3 TF sama dengan 2/3 1/4 plus 1/3 dikali 1/2 dan menghasilkan 1/3. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya ada mudah digunakan. Yang kedua, untuk N yang besar, metode kurang stabil, akibatnya menggunakan jarak partisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada belum memberikan derajat atau akurasi yang tertinggi. Ingat trapesium majemuk, misalkan F terdefinisi pada A, B,
Andaikan interval A, B dipartisi menjadi n subinterval berjarak sama, yaitu H sama dengan B min A per N dengan titik-titik XK sama dengan X0 plus KH untuk K sama dengan 1,2 sampai N. Yang kedua, aturan trapesium majemuk untuk n subinterval dituliskan sebagai Tn Fh sama dengan H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 sampai 2 Fn-1 plus Fn. Kemudian hasilnya H per 2 F0 plus Fn ditambah H sigma N-1 sampai K sama dengan 1 Fk. Bila subinterval diperkecil menjadi separuhnya, diperoleh T2n F, H per 2 sama dengan H per 4 F0 ditambah F2n plus H per 2 2n-1 sigma K sama dengan 1 Fk, sehingga menghasilkan Tn F, H per 2 ditambah H per 2 n sigma J sama dengan 1 F2J-1. Rumus ini disebut rumus trapesium rekursif. Aturan trapesium rekursif. T0 sama dengan H per 2 FA plus FB. T1 T0 per 2 ditambah H per 2 F1. T2 rumusnya T1 per 2 ditambah H per 4 F1 plus F3. T3 rumusnya T2 per 2 ditambah H per 8 ditambah F1, F3, F5, F7. TK plus 1 sama dengan TK per 2 ditambah H per 2K plus 1 2K sigma J sama dengan 1 F2J-1 dengan FI sama dengan FA plus IH per 2 pangkat K plus 1. Contoh, hitung integral dari 5 ke 1 per X dx sama dengan ln 5 ln-nya 5 menghasilkan 1,6094379124310. Gunakan aturan trapesium rekursif Tn untuk n 0,12345. Untuk n sama dengan 0 menghasilkan Tn 2,4, galatnya Tn min i-nya 0,79 sekian. Untuk n-1 Tn-nya 1,8, galatnya 0,25. Untuk n sama dengan 2, Tn-nya 1,6, galatnya 0,07. Untuk n sama dengan 3, Tn-nya 1,6 dan galatnya 0,01. Untuk n sama dengan 4, Tn-nya 1,6 dan galatnya 0,004. Untuk n sama dengan 5, T-nya 1,6100685, galatnya 0,001247 sekian. Aturan Simpson rekursif. Sn sama dengan 4 Tn min Tn min 1 per 3. N adalah 1,123 sampai seterusnya. Contoh, hitung 5 integral 1 per X dx dengan N ln 5 sama dengan 1,609 sekian. Gunakan aturan Simpson rekursif Sn untuk n 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya n-nya 1, Sn-nya 1,6888889, galat Sn min i-nya adalah 0,07945 sekian. Untuk n sama dengan 2, Sn-nya 1,6222, galatnya 0,01278 sekian. Begitu pula seterusnya. Kemudian ada aturan Romberg untuk menghampiri integral B integral A fx dx sama dengan rj, j melalui pembangkitan tabel yang berisi nilai hampiran serta menggunakan rj, j sebagai jawaban akhir. Hampiran rj, k disimpan dalam suatu matriks sehingga bawah dengan nilai r1, 1 sama dengan t0. Rumusnya rj, 1 sama dengan tj-1, berarti j lebih dari sama dengan 1. rj, 2 sama dengan sj-1 dengan aturan j lebih dari sama dengan 2. rj, 3 sama dengan bj-1 dengan aturan j lebih dari sama dengan 3. Proses integrasi Romberg dengan rumus rj, k 4 pangkat k-1 r buka kurung j
K-1 tutup kurung dikurang R buka kurung J-1 tutup K-1 tutup kurung per 4 pangkat K-1 min 1 untuk 2 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan J. R11 kemudian ada R21 ke R2,2 R31 ke R32 seterusnya ke R3,3 begitu seterusnya sampai Rn-1 kemudian Rn-2 kemudian Rn-3 sampai dengan Rn,n. Contoh, gunakan metode Romberg. Integral pi per 2 integral 0 x kuadrat plus x plus 1 cos x dx. Jawabnya R11 B min A per 2 FA plus FB sama dengan pi per 4 dikali 1 plus 0. Hasilnya 0,7853981. Untuk R2,1 sama dengan R11 per 2 ditambah pi per 4 F 0 plus pi per 4 hasilnya 1,72. Untuk R3,1 hasilnya 1,96005. Untuk R4,1 hasilnya 2,0187937. Kemudian ada tabel Romberg. Ini untuk 0,78 ini tabelnya ada 1,72, 1,96 sekian, 2,01 sekian. Begitu pula seterusnya. Penerapan aplikasi pengintegralan pada Java. Saat ini terdapat banyak sekali bahasa pemrograman. Di antara banyak bahasa pemrograman tersebut, dalam catatan kuliah ini akan digunakan bahasa Java. Pengguna bahasa pemrograman Java sangatlah banyak. Penggunaan bahasa pemrograman hal ini dikarenakan kemampuan bahasa Java yang dianggap bisa dipakai dalam banyak bidang termasuk diantaranya pembuatan aplikasi. Ini hasilnya. Hasil output program kaidah 1/3 Simpson. Kita memasukkan input batas atas 1, kemudian input batas bawah 0, kemudian selangnya 0,1. Kemudian R-nya 0, X-nya 0, Fx-nya 1. Mendapatkan output R sama dengan 1, X-nya 0,125 dan Fx-nya 0,88889. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas, penggunaan metode integrasi dalam persoalan program yang dibuat lumayan efektif, karena kita dapat mengetahui hasilnya dengan cepat dan lengkap, bahkan diperlihatkan secara detail jawabannya pada gambar tersebut. Sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.